Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu Guru di seluruh penjuru Nusantara? Bertemu kembali dengan saya Adi Pamungkas, admin SIN PKB Dinas Pendidikan Kota Palembang, dan juga analisis data guru dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Palembang. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan informasi terbaru seputar surat edaran dari Direktorat Jenderal GTK terbaru. Jadi surat edaran dari Direktorat Jenderal GTK nomor 0869 tahun 2023 tertanggal 27 Mei tahun 2023. Perihal itu tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi menindaklanjuti surat kami nomor 0655 tertanggal 18 April 2023 tentang pemuktahiran data guru dan calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Satu, persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi yaitu A. Terdata pada data pokok pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, berarti data Bapak Ibu guru harus terdata di data pokok atau dapodik sekolah induk. B. Terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. C. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. D. Masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. E. Sehat jasmani dan rohani. F. Berkelakuan baik. G. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Selanjutnya yang kedua, calon peserta seleksi administrasi sebagaimana tercantum pada lampiran 1 terbagi menjadi dua kategori. Jadi dua kategori Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu sasaran kategori A, guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022 sebanyak 668 orang. B. Sasaran kategori B, yaitu guru yang telah mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak 564.387 orang. Selanjutnya yang ketiga, bagi guru sasaran kategori A tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Guru sasaran kategori A ini perlu melakukan penyesuaian bidang studi dikarenakan adanya pemuktahiran nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023. Mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Juni tahun 2023. Jadi Bapak Ibu agar segera dipersiapkan semua dokumen atau datanya mulai tanggal 10 hingga tanggal 15 Juni bagi Bapak Ibu yang terpanggil di kategori A. Selanjutnya keempat, bagi guru sasaran wajib mengikuti seleksi administrasi atau pretest mulai tanggal 30 Mei tahun 2023. Sebagaimana informasi dan jadwal pada lampiran ketiga surat ini dan tabel linearitas pada lampiran 4. Persyaratan administrasi agar dapat diunggah melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi Bapak Ibu silakan pantau informasi PPG dalam jabatan melalui akun SIM PKB masing-masing. Jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan kesempatannya. Selanjutnya perlu saya sampaikan sedikit, untuk reset password akun SIM PKB bisa melalui ketua komunitas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Cukup melalui komunitas-komunitas Bapak Ibu seperti komunitas KKG, MGMP, K3S,
MKKS atau MKPS. Bagi guru TK itu melalui ketua PKG masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, pada lampiran pertama surat ini mencantumkan rekapitulasi jumlah sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 per provinsi. Jadi Bapak Ibu silakan melihat jumlah kuota yang diterima baik itu kategori A maupun kategori B berdasarkan provinsi masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk lampiran kedua itu informasi dan jadwal penyesuaian bidang studi sasaran kategori A PPG dalam jabatan tahun 2023. Silakan nanti Bapak Ibu melihat nomenklatur terbaru untuk lulusan sarjana S1 yang disesuaikan menurut ijazah Bapak Ibu miliki. Selanjutnya pada surat ini lampiran selanjutnya, lampiran ketiga itu mengenai informasi dan jadwal seleksi administrasi sasaran kategori B PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi syarat administrasi itu yang pertama, syarat administrasi bagi guru A, hasil pindai atau scan, ijazah S1 atau D4 baik asli ataupun fotokopi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki ijazah S1 yang setara dari luar negeri, diharapkan melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Selanjutnya B, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. C, hasil pindai atau scan asli atau fotokopi yang dilegalisir dokumen serta status kepegawaian bagi Bapak Ibu. Jadi kepegawaian ini meliputi 1. SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Kedua, SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 bagi guru P3K itu asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Keempat, itu SK pengangkatan 2 tahun terakhir, berarti tahun 2021 dan 2022, juga tahun 2022 dan tahun 2023, bagi guru non-ASN di sekolah negeri, itu asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota. Dan keempat, itu SK pengangkatan 2 tahun terakhir, berarti tahun 2021 dan 2022, juga 2022, 2023. Bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu wajib untuk melegalisir atau asli yang diketahui oleh ketua yayasan. Itu bagi pemeriksaan data kepegawaian, status kepegawaian Bapak Ibu. Selanjutnya D, hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2022 dan 2023. Asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh kepala sekolah. E, hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nanti formatnya terlampir pada lampiran ke-6. Selanjutnya Bapak Ibu, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, yaitu A, hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4, asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi yang mengeluarkan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri, wajib melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. B, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir melalui Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota. C, hasil pindai atau scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah asli atau fotokopi yang dilegalisir. Untuk SK pengangkatan tersebut dilegalisir oleh 1. Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota sesuai kewenangannya bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kedua, ketua yayasan bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
D. Hasil pindai, scan, atau fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nanti format terlampir pada lampiran kelima. Selanjutnya Bapak Ibu, jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadi jadwal pelaksanaan kegiatan itu pendaftaran pengajuan berkas itu pada tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 11 Juni tahun 2023. Kedua, perbaikan berkas itu tanggal 12 Juni sampai tanggal 28 Juni tahun 2023. Ketiga, verifikasi dan validasi oleh petugas itu tanggal 12 Juni hingga tanggal 1 Juli tahun 2023. Dan terakhir itu pengumuman hasil itu tanggal 5 Juli tahun 2023. Itu untuk syarat administrasi Bapak Ibu. Selanjutnya lampiran 4 itu tentang linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 berdasarkan ijazah S1 atau D4. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki, manakah yang sesuai dengan bidang studi PPG, begitu juga jenjang, kode, dan program studi S1 Bapak Ibu. Ini ada beberapa mata pelajaran baru yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur ketentuan PPG dalam jabatan. Selanjutnya Bapak Ibu, pada lampiran terakhir itu menjelaskan tentang format fakta integritas yang Bapak Ibu harus download dan isi sesuai ketentuan. Jadi fakta integritas ini menyatakan nama Bapak Ibu, nama, NIP ataupun NIK, tempat tanggal lahir, NIPTK, unit kerja, alamat unit kerja. Jadi pernyataan yang Bapak Ibu buat di atas materai 10.000 dan ditandatangani. Jadi dokumen-dokumen seperti ini harap dipersiapkan dengan seksama agar tidak lagi terjadi data-data yang tidak sesuai pada saat upload dokumen. Demikianlah Bapak Ibu sedikit informasi dari saya tentang PPG dalam jabatan tahun 2023. Besar harapan saya Bapak Ibu bisa ikut serta dan terpilih dan mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Untuk informasi lebih lanjut silahkan nanti download di deskripsi pada video ini. Semoga Bapak Ibu sukses, lulus seleksi administrasi, lulus pretest, agar bisa mengikuti pendidikan selanjutan di LPTK ya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.